Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dari kelas Agribisnis B jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret angkatan 2024 akan menampilkan hasil diskusi dan studi kasus kami mengenai tema Mozaik Problem dan Solusi Kehidupan dalam Perspektif Islam yang berjudulkan Miskonsepsi Penafsiran Ayat Al-Quran yang disebarkan oleh teknologi guna melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Habibi Muhammad Lutfi SSM Hum. Selamat menyaksikan. Momen Bani Adam ketika khata. seorang Setiap ibu manusia memberitahukan seluruhnya kepada manusia putanya melakukan bahwa kesalahan. Permasalahan di era digital saat ini banyak mozaik, yakni kompleks dan sulit dipahamin. Agama pun mengajarkan kita agar selalu terbuka akan perkembangan zaman. Internet menjadi pusat penyebaran informasi pertama di zaman ini. Akan tetapi, terdapat dampak negatif di balik kemajuan teknologi ini. Studi kasus yang kami pilih yaitu berdasarkan video TikTok yang menyalahartikan tafsir dari Quran Surat An-Nisa ayat 76 dan Quran Surat Yusuf ayat 28 yang dari video tersebut akan mempecah belah umat dan terlebih lagi dari penyebaran informasi yang terus berkembang saat ini. Pada konten TikTok yang diupload oleh HSPY5 berisikan miskonsepsi penafsiran ayat Al-Quran yang ditujukan untuk menjatuhkan kaum perempuan. Dapat dilihat dari 18 sampel komentar yang sudah diambil bahwa 100% dari komentar tersebut setuju dengan apa yang disampaikan pada video tersebut, di mana berarti 99,9% dari seluruh komentar setuju dengan apa yang disampaikan di video tersebut. Video kedua yang berisikan sama diposting oleh Arif_story99 di TikTok. Isi komentar pada video kedua kali ini justru berbanding terbalik dengan video sebelumnya, yang dimana hanya 3 dari 12 sampel yang diambil yang setuju dengan apa yang disampaikan pada video. Bagaimana kebenarannya? Padahal teman-teman tidak memahami konteks daripada ayat tersebut. Al-Quran tidak bisa kita ambil satu kata, dua kata langsung kita simpulkan. Tidak. Al-Quran, hadis, bahasan ulama harus kita pahami konteks pembahasannya seperti apa. Allah tidak sedang berfirman, wahai para wanita, sesungguhnya tipu daya kalian amatlah sangat dahsyat. Tidak. Allah sedang menceritakan orang lain. Allah tidak sedang memberikan satu hukum atau satu kaidah kepada teman-teman sekalian. Tafsirannya. Surat An-Nisa pada dasarnya adalah surat yang memiliki arti perempuan, diturunkan pada tahun ketiga Hijriah di Madinah, dan pada garis besarnya berisikan hukum syariat seperti aturan dan hukum poligami, hukum wasi dan wali, pembayaran mahar, perempuan yang haram dinikahi, hukum orang yang memakan harta anak yatim, dan masih banyak lagi. An-Nisa ayat 76 berbunyi, Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taguti faqatilu awliya asyaiton inna khaidas syaitoni kana doifa. Artinya, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kufur berperang di jalan Tagut. Perangilah kawan-kawan setan itu, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Beberapa tafsir seperti tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia, yaitu orang-orang yang benar dalam keimanan mereka, baik secara keyakinan maupun amal perbuatan,
Mereka berjihad untuk membela kebenaran dan pendukungnya, dan orang-orang kafir berperang untuk membela kezaliman dan berbuat kerusakan di muka bumi. Maka perangilah oleh kalian, wahai kaum mukminin, orang-orang kafir dan musyrik yang menyerahkan kesetiaan kepada setan dan menaati perintahnya. Sesungguhnya pengaturan setan terhadap orang-orang yang membelanya adalah lemah. Selanjutnya ada tafsir lain, yaitu dari tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Kaum mukminin yang tulus berperang di jalan Allah untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan sesembahan mereka. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena apabila kalian memerangi mereka, niscaya kalian akan dapat mengalahkan mereka, sebab upaya setan itu sangat lemah, sehingga tidak menimbulkan efek yang buruk bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Surat Yusuf secara umum mengisahkan perjalanan hidup Nabi Yusuf dari masa kecilnya hingga dewasa. Mukjizat berupa menafsirkan mimpi juga turut dikisahkan, serta paras wajahnya yang tampan. Pada ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Yang artinya, maka ketika melihat bajunya Yusuf koyak di belakang, dia, suami perempuan itu berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, hai kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat. Pada tafsiran ayat 28, yakni koyaknya baju Nabi Yusuf dari belakang, mengisahkan ketampanannya membuat istri pembesar Mesir, yakni Zulaikha, menggoda Nabi Yusuf. Peristiwa tersebut membuat Nabi Yusuf menjadi tersangka karena perkataan Zulaikha yang menuduh Nabi Yusuf menggodanya. Pada arti terjemahan terakhir, yaitu, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, hai kaum wanita, tipu dayamu benar-benar hebat. Memiliki makna bahwasanya tipu daya yang dilakukan oleh Zulaikha ini sangatlah hebat dan dahsyat. Pada tafsir Al-Azhar karya Hamka dijelaskan bahwa kaum wanita dianggap lebih lemah, dan jika wanita mempunyai suatu taktik dan siasat, maka muslihatnya ini sangatlah dahsyat dan besar. Faktor hebatnya siasat yang dimiliki oleh wanita ini dikarenakan kepintaran dan kecerdikannya yang dapat membuat pria bisa takjub karena siasat wanita yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Jika berada dalam situasi yang sulit dan mengancam, wanita bisa saja langsung membuat alasan yang mengantarkannya pada situasi yang menguntungkan. Korelasi yang ingin dikaitkan pada kedua ayat tersebut yakni tipu daya. Yang membedakan hanyalah pelaku. Orang yang tidak paham mengenai konteks yang sebenarnya hanya berpaku pada persamaannya. Perbedaan jelas terlihat karena setan memanglah musuh kita yang tipu dayanya lemah, sedangkan perempuan merupakan manusia yang dapat membuat tipu daya yang nyata. Banyak dari kaum Adam yang justru menjadikan kedua ayat ini sebagai kesempatan untuk merendahkan kaum Hawa. Merendahkan dengan menyalahartikan sebagai tipu daya setan bisa kalah dengan tipu daya perempuan. Padahal dari kedua ayat tersebut tidak memiliki kesinambungan dan memiliki konteks yang berbeda. Dengan demikian, kesadaran kolektif dan literasi digital yang kuat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan penyebaran miskonsepsi tafsir Al-Quran di era teknologi ini, agar umat Islam senantiasa berada di jalan yang benar dan terhindar dari fitnah serta perpecahan yang disebabkan oleh informasi yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.